Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Binti Afni Amran SSTM Cap. Saya merupakan dosen Prodi Pidana Universitas Vokasi Universitas Veterana. Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai statistik pada bayi lahir. Selamat menikmati. Melakukan persiapan alat. Yang pertama, kantong bayi, timbangan berat badan, pengukur panjang badan, jam, pengukur suhu, salaf mata, vitamin K, dan vaksin hepatitis B. Selanjutnya untuk perlindungan diri, kita menggunakan masker, sarung tangan, serta stetoskop. Kemudian memposisikan bayi dalam kondisi tetap menjaga kehangatan dengan menyediakan lampu sorot, di mana lampu sorot menghadap ke arah bayi kurang lebih setinggi 60 cm. Melakukan pemeriksaan fisik dimulai dari persiapan bayi. Bayi diletakkan dalam posisi telentang, kemudian mendekatkan lampu sorot 60 cm di atas bayi. Kemudian setelah itu membuka pakaian bayi karena pemeriksaan fisik dilakukan 1 jam setelah bayi baru lahir. Perlu kita ingat untuk meninggalkan risiko kehilangan panas terhadap bayi, maka perlu kita ingat AC, kipas angin itu dimatikan agar bayi tidak mengalami kehilangan panas. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan antropometri yaitu melakukan pengukuran berat badan. Bayi diletakkan di atas timbangan, di mana timbangan tersebut sudah dialas agar bayi tidak mengalami kehilangan panas. Kemudian melakukan pengukuran berat badan. Berat badan bayi normal 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pengukuran panjang badan, di mana bayi diletakkan di atas 3 cm, kemudian meluruskan seluruh anggota tubuh hingga kaki. Panjang badan normal adalah 48 cm hingga 52 cm. Melakukan pengukuran lingkar kepala. Ukuran yang kita ambil adalah ukuran dari fronto hingga occipitalis. Ukuran normal fronto occipitalis adalah 33 hingga 35 cm. Selanjutnya kita mengambil ukuran lingkar dada. Kita memposisikan bayi mereng, kemudian mengukur melalui puting susu. Ukuran normal adalah 33 hingga 38 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap bayi. Yang pertama, kita melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Memastikan termometer dalam kondisi suhu di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian meletakkan termometer pada aksila bayi. Mengukur suhu tubuh lebih kurang selama 5 menit. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap suhu tubuh. Suhu tubuh normal adalah 36 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius.
Selanjutnya kita melakukan pengukuran frekuensi jantung, di mana frekuensi jantung kita harus mengukur selama 1 menit penuh dengan menggunakan stetoskop. Frekuensi jantung normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya melakukan pengukuran pernapasan bayi selama 1 menit penuh dengan memperhatikan gerakan dan tarikan dinding dada. Pengukuran pernafasan normal adalah 40 sampai 60 kali per menit. Mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan, bayi cukup bulan biasanya ditutupi oleh vernik caseosa. Bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah, muda, atau biru? Apakah ekstremitas bayi dan dapat bergerak bebas atau fleksi? Kemudian selanjutnya kita memperhatikan bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Melakukan pemeriksaan bagian bumi besar. Kita harus memastikan bahwa ubun-ubun tersebut tidak cekung, karena jika terdapat ubun-ubun cekung itu menandakan bayi mengalami dehidrasi. Kemudian kita melakukan pengecekan terhadap sutura yang ada pada kepala bayi, apakah ada sutura yang tumpang tindih. Selanjutnya kita memperhatikan apakah ada jejak persalinan, adanya kaput sesadenum maupun sepal hematom. Kemudian selanjutnya kita memastikan kepala bayi dalam kondisi normal, tidak mengalami anencefal maupun mikrosefal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mata. Kita harus memperhatikan apakah mata dalam kondisi simetris atau tidak. Kemudian kita memperhatikan adanya kelainan-kelainan yang dapat terjadi pada mata. Kemudian selanjutnya kita menilai keadaan hidung bayi. Kita memperhatikan apakah sekat hidung bayi terbentuk dengan sempurna atau tidak. Kemudian sambil memperhatikan tarikan dinding dada untuk melihat apakah pernapasannya normal atau tidak. Pada mulut bayi kita perlu memperhatikan bentuk bibir bayi simetris atau tidak. Kemudian memperhatikan pada daerah langit-langit mulut dan bibir apakah ada bibir sumbing, labiosikizis maupun labiopalatosikizis, di mana bibir sumbing sudah sampai ke langit-langit. Kemudian selanjutnya memperhatikan jika adanya bercak putih pada gusi maupun palatum. Kemudian langsung kita lakukan pemeriksaan atau pengujian refleks kuping, di mana kita meletakkan jari kita di ujung bibir bayi untuk memperhatikan apakah ada refleks untuk mencari puting susu. Selanjutnya untuk melihat refleks saking, kita dapat memperhatikan pada saat bayi melakukan menyusui pada ibunya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan gerak, kemungkinan ada kelainan pada tulang leher. Kemudian melakukan pemeriksaan pada trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Melakukan pemeriksaan pada leher, yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada pembuluh limfe. Melakukan pemeriksaan pada dada. Pemeriksaan dada kita perlu memperhatikan apakah dada terlihat simetris atau tidak. Kemudian perhatikan gerakan pernafasan, apakah ada kelainan pada tarikan dinding dada. Selanjutnya pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik, tampak simetris pada kedua belah kiri maupun kanan. Kemudian cek adanya pengeluaran. Jika ada pengeluaran dalam 1 minggu pertama, itu dinyatakan kejadian yang normal diakibatkan karena perubahan hormon yang terjadi pada tubuh ibu yang mempengaruhi bayi. Kemudian payudara yang tampak membesar, tapi itu dapat dikatakan juga dalam kondisi yang normal. Lakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Kedua lengan harus sama panjang atau kita perhatikan apakah kedua lengan tersebut simetris atau tidak. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan pada jari, apakah adanya jari polidaktili maupun sindaktili. Di mana polidaktili adalah jari yang berlebih. Kemudian kita perhatikan apakah adanya jari yang sindaktili atau jari yang berdempet sehingga jumlah jarinya berkurang.
Kemudian pada tangan juga kita perlu melakukan pemeriksaan refleks Moro, di mana refleks Moro kita periksa untuk melihat kemungkinan adanya fraktur pada bayi. Biasanya jika refleks Moronya positif, jari bayi akan mengembang, tangan akan mengembang, dan kemudian dia dapat menarik dengan cepat atau ingin seperti gerakan memeluk seseorang. Kemudian melakukan kajian refleks palmar grip atau refleks menggenggam dengan cara meletakkan tangan jari kita di tangan bayi. Jika bayi mampu menggenggam tangan, maka refleks Moronya dinyatakan positif. Kemudian melakukan pemeriksaan abdomen. Kita pada pemeriksaan abdomen yang perlu kita perhatikan adalah tali pusat. Apakah tali pusat dalam kondisi normal atau tidak? Kemudian adanya perdarahan pada tali pusat. Kemudian perlu kita perhatikan kondisi perut bayi, apakah perut bayi dalam kondisi normal atau tidak. Karena jika kondisi perut tidak normal, biasanya terdapat tonjolan yang disebut dengan hernia, atau mungkin perut membuncit karena disebabkan adanya kelainan pada sistem saluran pencernaan. Melakukan pemeriksaan pada genitalia pada bayi laki-laki. Genitalia atau penis berukuran 3-4 cm dengan lebar lebih kurang 1 cm. Kemudian melakukan pemeriksaan pada lubang uretra, normalnya berada pada ujung penis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan apakah jumlah testis berjumlah 2 dan sudah turun ke skrotum. Pada bayi perempuan, kita juga perlu memperhatikan apakah labia majora telah menutupi labia minora. Itu untuk memastikan bahwa bayi sudah cukup bulan. Kemudian pastikan juga lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak ada sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal itu disebabkan oleh pengaruh hormon pada ibu dan itu dianggap normal. Kan pemeriksaan pada kaki dan tungkai, kita perlu memperhatikan apakah kaki dan tungkai simetris atau tidak. Kemudian periksa panjang kedua kaki untuk memastikan apakah kaki kiri dan kaki kanan dalam panjang yang sama. Kemudian gerakan tungkai harus bergerak bebas. Kita pastikan atau kita perhatikan gerakan tungkai bergerak bebas. Kemudian memperhatikan adanya refleks Babinski pada bayi dengan cara mengelus telapak kaki bayi, kemudian memperhatikan jari-jari bayi, apakah jari tersebut mengembang. Jika mengembang berarti refleks Babinski-nya positif. Melakukan pemeriksaan punggung bayi dengan memperhatikan pada bagian spina, bayi ditelungkupkan, kemudian melihat bagian spina normal atau tidak. Jika spina tidak terbentuk, maka disebut dengan spina bifida. Selanjutnya melakukan pemeriksaan anus dan rektum. Pemeriksaan anus dan rektum untuk mengkaji apakah adanya atresia ani atau kaji posisinya. Kemudian untuk mengecek, kita cukup memastikan apakah mengkonium secara umum keluar dalam 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, maka kemungkinan terjadi kelainan pada anus dan rektum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Perhatikan kondisi kulit bayi, yaitu warna, ruam, pembengkakan, dan tanda-tanda infeksi. Kemudian melakukan pemeriksaan adanya bercak atau tanda lahir. Perhatikan adanya verneka caseosa, kemudian perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Selanjutnya kita memberikan salaf mata pada bayi dari daerah luar ke dalam, kiri dan kanan. Memberikan bayi vitamin K dengan dosis 1 mg. Satu ampul berisi 10 mg per mililiter, sehingga pada saat pengambilan perlu kita perhatikan kita mengambil dengan menggunakan spet 1 cc dan kita ambil hanya sebanyak 0,1. Melakukan penginjeksian vitamin K ke paha sebelah kiri bayi.
Pertama kita ambil kapas injeksi, kapas DTT, kemudian kita lakukan disinfeksi pada daerah sekelilingnya. Kemudian setelah itu kita lakukan injeksi secara IM. Aspirasi, kemudian masukkan, fitkan. Kemudian selanjutnya disinfeksi kembali. Memberikan vaksin HB0 pada bayi baru lahir 1 jam pertama hingga 1 minggu setelah bayi baru lahir. Sediaan vaksin hepatitis B dalam bentuk Uniject. Pertama kita perlu melakukan disinfeksi pada bayi paha bayi sebelah kanan, kemudian kita melakukan injeksi dengan teknik IM. Demikian praktikum kita pada hari ini tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.